Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang sekali bisa menemui Anda pada pembahasan laporan hasil observasi. Hanya ada 3 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Santai saja. Marilah kita awali semuanya itu dengan senam ringan dulu. Anda pasti mengenal huruf vokal yang ada di bahasa Indonesia yang bunyinya A, I, U, E, O. Tidak ada yang lupakan. Jadi mari kita senam ringan saja. Akan saya pandu dari sini. Ketika saya sudah mengucapkan A, saya hitungi 3, Anda baru mengucapkan A, I, U, E, O, demikian seterusnya. Kita hitungi sampai 8 kali. Dan saran saya, lakukan senam ringan ini untuk memperingan dan menyehatkan tubuh Anda. Dan melakukannya sebelum Anda melakukan kegiatan pada pagi hari. Bangun tidur, sebelum melakukan semuanya Anda senam dulu. Tapi sebelum itu harus berdoa dan bersyukur bahwasanya Anda masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar. Begitu. Nah, sebelumnya mari kita hirup nafas 3 kali. Tahan. Hirup nafas. Tahan. Keluarkan. Ambil nafas, tahan, keluarkan. Ambil nafas, tahan, keluarkan. Lebih ringan? Ya. Sudah agak ringan? Ya, kita lanjutkan. Ingat, badan sempurna, tegak maksudnya. Ya. Ucapkan A. Hitungan 1, 2, 3. A, 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 A. Stop. Berikutnya, ucapkan I. Hitungan 3 dimulai. 1, 2, 3. I. 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 Selesai. Yang ketiga, ucapkan U. Hitungan 3 dimulai. 1, 2, 3. U. 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 U, 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 U. Selesai. Ucapkan E. Hitungan 1, 2, 3, mulai. E. 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 E, E, E. Selesai. Yang terakhir, ucapkan O. 1, 2, 3, mulai. O, 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 O,
tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Lakukan hal ini serutin mungkin. Bagaimana? Marilah kita lanjutkan. Bahasan pokok pada kesempatan ini yaitu pembuatan laporan hasil observasi. Jadi yang harus Anda perhatikan adalah ciri-cirinya. Bagaimana cara kita dalam membuat laporan hasil observasi. Observasi itu adalah sebuah penelitian ke sebuah tempat. Misalnya Anda suka pantai. Nah, Anda pada paragraf pernyataan umum harus ada cirinya, yaitu di pada kalimat pertama ada kata merupakan, yaitu ialah, adalah, dan sebagainya. Itu adalah ciri dari pernyataan umum, di mana Anda di situ terdapat paragraf deduktif. Jadi pernyataan yang kalimat utamanya ada di depan. Maka dengan membaca kalimat pertama akan diketahui bahwa Anda itu membuat sebuah kalimat yang ada pada paragraf pernyataan umum. Misalnya, Pantai Bum adalah pantai indah yang ada di kota Banyuwangi. Pantai Bum setiap hari Minggu selalu dibuka untuk umum. Pada masa COVID, Pantai Bum dibatasi pengunjungnya. Pada masa COVID, Pantai Bum tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Tetapi ketika zona hijau sudah ada di Kabupaten Banyuwangi, Pantai Bum mulai dibuka lagi sebagai tempat wisata. Siapa yang pernah ke Pantai Bum? Anda pernah ke Pantai Bum kan? Nah, kalau Anda ingin membuat laporan hasil observasi yang berkaitan dengan pantai, yang berkaitan dengan laut di kabupaten Anda masing-masing misalnya, nah demikian caranya. Jangan lupa, karena pernyataan umum pada kalimat pertama harus menggunakan adalah, atau, yaitu, atau ialah, atau merupakan. Itu mudahnya saja begitu, supaya Anda tidak bingung seperti apa sih sebetulnya pernyataan umum itu. Begitu. Masih bingung? Ya, kita cari contoh yang lain. Ini masih kita mengupas pada paragraf pertama loh ya, yaitu pernyataan umum. Misalnya saja Anda suka makanan bakso. Bakso adalah makanan favorit para kaula muda. Titik. Bakso sangat digemari karena cita rasa yang sangat tinggi. Titik. Jangan pernah meninggalkan kata bakso. Nah, Anda hati-hati. Yang kita buat pada pernyataan umum berarti kita menggunakan paragraf, eksposisi. Kalau ketika sudah menjadi karangan adalah karangan eksposisi. Jadi jangan sampai Anda menggunakan kata janganlah, marilah, ayolah. Nanti lari kepada karangan atau paragraf persuasi. Diingat ya, jangan sampai salah. Kalau misalnya Anda perlu contoh yang lainnya, mulai sekarang bisa praktekkan. Hal yang harus diperhatikan ketika Anda mau menulis adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Ambil yang menyenangkan. Misalnya HP, handphone adalah alat komunikasi yang sedang digandrungi oleh para kaula muda saat ini. Titik. Jika kaula muda tidak membawa handphone, rasanya mati rasa atau mati gaya. Maaf, bukan mati rasa tapi mati gaya gitu ya. Nah, demikian seterusnya. Ya, bolehlah dalam satu paragraf itu terdapat 5 kalimat minimal. Kalau bisa begitu ya. Jadi ketika sudah ada 5 kalimat di situ,
satu kalimat pernyataan umum atau kalimat utamanya, jadi akan bisa dengan mudah Anda mengetahui bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang sangat nyaman untuk dinikmati. Berikutnya yaitu paragraf yang menyatakan deskripsi bagian. Kalau tadi menyatakan pernyataan umumnya mengenai pantai, jadi ketika Anda menguraikan tentang paragraf bagiannya, itu ya bagian-bagian dari Pantai Bum itu sendiri misalnya. Di situ pengunjungnya itu terdiri dari usia berapa sampai berapa, golongan apa saja, siapa saja, gitu. Anda uraikan itu. Yang berada di Pantai Bum ketika hari Minggu misalnya, atau hari-hari lainnya yang sudah bisa ketika Pantai Bum itu bisa dibuka kembali sebagai tempat wisata, misalnya di situ khusus wisatawan saja, domestik atau mancanegara, atau pedagang, atau para pengunjungnya anak-anak, atau bagaimana apa saja yang menjadi bagian dari destinasi itu. Nah, itu Anda uraikan di situ. Contohnya juga perlu Anda contohkan di situ. Misalnya anak-anak SMP, usianya berapa saja, laki-laki atau perempuan, kaosnya atau bajunya berwarna apa saja. Nanti biasanya mereka sangat bangga sekali ketika kemana-mana bareng sama temannya itu menggunakan seragam yang sama, baju yang sama, jadi kelihatan kompak gitu ya. Seperti Anda semuanya yang ada di depan saya ini, Anda kan kompak semua dengan teman-teman Anda satu kelas misalnya, atau di rumah misalnya, di lingkungan tempat tinggalmu misalnya. Dan saya sangat bahagia sekali ketika Anda merasa menjadi bagian dari mereka. Gitu. Ya? Masih bingung dalam pembuatan deskripsi bagian? Mudah saja, ketika yang masih bingung, mudah saja pembuatannya. Sebutkan saja bagian-bagian dari apa yang sudah Anda teliti itu. Ya. Yang terakhir, yaitu deskripsi manfaat. Ya, manfaatnya apa dari apa yang Anda observasi itu? Misalnya Anda pergi ke Pantai Bum, manfaatnya pergi ke Pantai Bum itu apa? Manfaatnya Pantai Bum bagi masyarakat Banyuwangi misalnya, masyarakat Indonesia misalnya, atau mancanegara itu apa? Nah, Anda sebutkan di situ. Jadi ketika Anda menuliskan paragraf yang terakhir, itu pembaca atau orang yang Anda beritahu adanya laporan hasil observasi itu dengan mudah mengetahui bahwa oh ternyata manfaat dari apa yang Anda teliti itu. Saya rasa dari penjelasan yang demikian singkat bisa Anda simpulkan dan Anda tidak perlu bingung-bingung lagi apa yang dimaksud dengan laporan hasil observasi. Saya ulangi, ada 3 ya, jangan lupa yang harus Anda tulis. 1. Pernyataan umum. 2. Deskripsi bagian. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Saya rasa cukup demikian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan laporan hasil observasi kali ini. Semoga Anda semuanya sehat walafiat dan jangan lupa selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.